seorang janda berumur 29 tahun yang mempunyai 2 anak yang berjuang untuk menghidupi kedua anaknya dengan berjualan hasil kebun di pasar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Jadi banyak elemen-elemen yang digunakan Ki Macan untuk bisa memberikan ramalan insya Allah akurat untuk kakak-kakak penonton setianya Pintu Misteri. Ki Macan, apa kabar Ki? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Sehat? Mas Jawir pangestu. Waduh, Ki Macan sehat, Mas Jawir pun juga harus sehat ya. Nggak boleh loyo-loyo, pokoknya kudu semangat apapun yang terjadi. Penonton di Pintu Misteri, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa. Selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, tenang hati dan pikiran. Terima kasih sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Tak luput pun juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudara tak terlihat nih, Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Nah, bukan kaleng-kaleng, saudara tak terlihat 10 tempat, semuanya sudah terseleksi, semuanya sudah positif. Nah, matur nembah nuwun untuk saudara tak terlihat semuanya melambai. Tepuk tangan. Wah, kiss bye. Kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat di Mas Jawir dan Ki Macan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Ki Macan, nonton tambahan kagem media-media nipun niki Ki. Iya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna hijau. Hijau ini dasar samudra ya Rayo. Ini lebih memperbaiki hati. Mas Jawir mau ndamel sing warna biru. Biru niki langit samudra ya Rayo. Ini memperbaiki pikiran. Doa terlebih dahulu. Kalau pakai parfum Sang Jagat, jangan lupa gelantri cakranya pun juga disemprot ya, biar dapat tambahan energi. Nah, parfum Sang Jagat ini pun juga ada yang berwarna kuning ya. Yang warna kuning ini lebih pada simbol kekayaan samudra. Ini memperbaiki akhlak, perilaku. Ya. Paket lengkap nih pun Mas Jawir setelah ndamel parfum Sang Jagat, ojo kesupen, ojo kelalen banyu mustika. Banyu mustika ada tetesan mustika nipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Di setiap tetesan, di setiap media nipun banyu mustika Ki Macan. Bahkan tidak hanya tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, karena banyaknya energi-energi negatif, mbah dukun negatif yang tidak terima, sasarannya kita obati, ngoten dengan penawar-penawar medianya Ki Macan. Banyu mustika ada tambahan energi sekarang yang terbaru. Ki Macan melilitkan kain putih, ini simbol tambahan energi untuk banyu mustika. Jika kakak-kakak semuanya yang sudah order banyu mustika dan mendapatkan yang kain putih, ini jangan dilepas, biarkan saja nempel di botol banyu mustika sampai habis. Jika sudah habis,
kain putihnya silahkan dikubur. Ya. Nah, doa dulu ya Rek ya, aja lali iki Rek ya, banyu mustika. Alhamdulillah, sampun. Iya. Parfum sang jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum sang jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang memiliki 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Dan juga untuk repeat order, orang yang sudah pernah memakai untuk memesan lagi, mohon maaf kalau kalian tidak memiliki rasa bersyukur, tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Karena banyak di luar sana awalnya susah, sekarang sudah bahagia, lupa diri. Kenapa orang-orang yang repeat order ya harus saya seleksi lagi? Karena kebanyakan manusia bisa berubah-ubah sikap dan karakternya. Harus bisa bersyukur. Karena kalau orang bersyukur itu dapat rezeki apapun akan diterimanya. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur mau mendapat rezeki apapun pasti aja akan kurang. Jadi tolong untuk yang repeat order ya, tanamlah jiwa bersyukur. Ya, mau dapat rezeki kecil syukuri, besar alhamdulillah. Ya. Jadi yang repeat order tetap saya cek kembali. Ya. Baik, untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis. Dan golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, puskesmas atau ke dokter untuk meyakinkan golongan darah kalian. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut bukan pohon beringin sembarangan. Akar pohon beringin di sini tumbuh di atas pohon keramat, yang mana tanpa menyentuh tanah akarnya. Ya, dan akar-akarnya pun akar-akar pilihan yang akan saya pilih untuk kalian. Ya, bertujuan untuk apa Ki Macan? Ya, mengaktifkan seluruh papat dan kelima panjar kalian. Dan juga akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Amin ya Allah. Makanya semua doa-doa saya di sini ya, yang kalian ucapkan ya, didengar oleh jurit-jurit saya, dan jurit-jurit saya itulah yang akan membantu doa-doamu semuanya. Iya, semua media yang saya buat di sini tetap saya doakan kepada Tuhan, saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya sehingga cepat selesai. Ya, karena Tuhan yang memberi parfum sang jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati itu membantu. Dan si pemakainya menjalani. Isilah dengan kekuatan doa. Ya. Dan juga di sini ada minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali untuk kalian mempunyai usaha. Usahanya sepi, usahanya macet,
usahanya yang baru merintis saat ini, atau usaha kalian saat ini sedang maju-majunya, gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi bisa membantu membuka pintu rezeki usaha kalian. Tapi ingat, ya, kalau sudah rame, hentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Gunakan pada saat-saat yang penting, saat-saat yang sepi, saat-saat kalian membutuhkan. Lalu kenapa saya bilang usaha yang rame juga perlu menggunakan minyak kasturi untuk menjaga usaha itu. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, yang hatinya busuk untuk menghancurkan usaha orang lain. Banyak. Hati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Dan juga di sini ada banyu mustika. Banyu mustika saya racik dengan berbahan dasar menjadi air mawar dan juga campuran air. Itu sebagai media. Tapi di tetesan botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika ratu pantai selatan, yang mana bermanfaat untuk mengeluarkan atau memancarkan pesona di wajah kalian. Ya, jadi apabila wanita yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, menarik, jauh lebih mudah, bercahaya. Orang melihatnya tidak akan pernah bosan. Amin. Ya, ini dikhususkan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kurang percaya diri dengan penampilannya, kurang percaya diri dengan wajahnya, kurang percaya diri untuk bertemu orang-orang banyak di luar sana. Gunakan banyu mustika. Dan apabila dipakai oleh laki-laki, dia akan berwibawa, berkarisma, jauh lebih mudah dan tampan, menarik. Dan ingat, banyu mustika ini bukan pengasian dan bukan pelet, dan tidak akan menghancurkan hubungan rumah tangga kalian, malah membuat harmonis. Ya, di sini ada tasbih sukma yang selalu saya pakai, baik saya membuat YouTube maupun untuk saya bekerja seperti kalian di luar sana. Saya selalu pakai tasbih sukma. Tasbih sukma, ya, sukma adalah jiwa, yang mana kegunaan dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian, ya, mendamaikan jiwa dan raga. Kalau kalian pada saat kalian punya masalah, ya, lalu kalian bertanya dalam hati, jawabannya lain, pikiran jawabannya lain, itulah menandakan kalau jiwa dan raga kalian itu tidak bersatu. Nah, fungsinya tasbih sukma untuk menyatukan jiwa dan raga sehingga bersatu, sehingga klop apa yang dikatakan hati dan pikiran itu sama. Ya, tasbih sukma juga mampu meleburkan rasa dendam, kebencian dan keikhlasan selama ini yang selalu menanam di hati kalian, tidak bisa hilang. Dia akan meleburkan itu semuanya. Karena dari ketiga itu semuanya bisa membuka pintu rezeki. Amin. Juga bisa memperbaiki mental kalian saat ini hancur lebur di titik terendahnya manusia. Gunakan tasbih sukma, ya, karena tasbih sukma juga bisa mengangkat mental kalian dan mengangkat semangat untuk hidup ke depan. Ya, tasbih sukma juga bisa melunturkan energi negatif dari luar dan dalam di tubuh kalian. Bisa membaca insting orang-orang jahat di sekitar kalian. Ya, dan tasbih sukma sudah saya bekalkan dengan minyak gaharu. Jadi apabila kalian berdoa dengan tasbih sukma, gunakan minyak gaharu. Ya, semakin sering kalian berdoa melalui tasbih sukma, semakin tajam doa-doa kalian akan tembus ke langit. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Betul. Semua media-media yang saya buat itu wajib berdoa, sehingga jurid-jurid saya yang ada di media-media ini mengerti tujuan hidup kalian apa, mengerti maksud kalian apa. Ya, itu tadi. Tasbih sukma juga bisa menetralisir keadaan badan kalian seperti sakit medis atau sakit non medis. Mereka bisa menetralisirnya. Alhamdulillah. Memperbaiki hati, memperbaiki ibadah. Betul. Semakin fokus kalian beribadah, semakin fokus kalian berdoa. Amin. Sehingga doa-doa kalian prak. Fokus satu. Ya. Fokus dalam berdoa. Gunakan tasbih sukma. Ya. Dan juga di sini ada
garam Mahacakra, ya. Garam Mahacakra saya buat untuk kalian di sini setengah kilo atau 500 gram ya. Generous. 500 gram ya, dan saya lekapin dengan rempah daun daun sirih kering. Daun sirih kering dan juga bunga melati bunga kering. melati Hasil dari ritualan saya. Berfungsi untuk apa Ki Macan? Garam Mahacakra ya. Garam Mahacakra berfungsi untuk menyedot, meresap energi negatif dalam tubuh kalian. Ya, gunakannya 2 sendok makan, dicampur dengan air hangat. Masukkan rempah-rempahnya, rendam kaki kalian. Sambil menunggu rendamannya dingin, berdoa, niatkan. Mampu menyerap energi negatif dalam tubuh kalian, ya, dan juga mampu menghapus kesialan dalam hidup kalian. Amin ya Allah. Ya, kalau kalian selalu sial dalam bekerja, dalam berhubungan percintaan, itu akan hempas sialannya. Ya, dan juga bisa mengobatin penyakit medis. Gatal-gatal, kram, kesemutan, ya, rematik, Darah tinggi. ya, kolesterol, ya, lumpuh, gunakan, direndamkan, ya, gula darah, Vertigo. migrain, vertigo, punggung capek, badan capek akibat bekerja, rendamkan kaki kalian sebelum tidur. Betul. Sebelum tidur bisa, setelah bangun tidur bisa. Bisa. Setelah itu airnya buang di luar rumah. Buat apa dibuang di luar rumah? Sehingga energi-energi yang negatif dalam tubuh kalian tidak masuk di rumah lagi, terbuang di luar. Ya, dan juga garam Mahacakra ini bisa mengobatin medis dan non medis. Ya, kalau non medis apa saja Ki Macan? Ya itu tadi. Santet, telu, guna-guna, pelet. Jadi kalau kalian merasa sepertinya saya kena pelet nih, rendamkan saja. Ya. Tapi untuk pemesanan garam Mahacakra, ya, itu nama lengkap, tanggal lahir kalian dan hari lahir. Betul. Ya. Dan juga di sini yang terakhir, cermin Akalapati. Yang mana arti dari Akalapati dari bahasa Sanskerta itu paling tertinggi. Jadi cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa? Ya, bisa difungsikan untuk di rumah dan di tempat usaha. Ya. Manfaat dari cermin Akalapati ini bisa membuka pintu rezeki untuk rumah dan usaha kalian. Amin, ya Allah. Menarik energi rezeki dari luar ke dalam. Amin. Mengharmoniskan hubungan rumah tangga dan mengharmoniskan hubungan usaha kalian. Amin ya Allah. Ya, menarik rezeki dan juga bisa memantulkan tolak bala kesialan. Kiriman-kiriman dari orang lain, santet-santet dari orang lain yang tidak suka dengan kalian itu akan terhempas balik 180 derajat ke orang pelakunya. Nah, Ya, itu cermin Akalapati. Akalapati. Dan juga cermin Akalapati juga mampu menjaga rumah kalian. Dari apa? Ya, dari maling. Ya, babi ngepet atau sejenisnya yang ingin mengambil uang-uang kalian di rumah atau di tempat usaha, ya, itu akan terjaga. Ya, baik orang-orang terdekat ingin mengambil uang kalian, itu dia akan bingung mau ngapain. Ya, padahal uang udah di depan mata, tapi tidak diambil. Itu dia. Ya, bisa menjaga pada saat kalian tidur. Bisa menjaring mimpi-mimpi buruk, bisa memperbaiki nama baik kalian, baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat usaha. Ya, gunakan di rumah atau di tempat usaha. Persyaratan yang harus kalian dapatkan untuk cermin Akalapati, ya. Kalau untuk di rumah itu nama lengkap dan pekerjaan kalian. Tapi kalau misalnya di tempat usaha, nama lengkap kalian dan nama usaha kalian. Ya, kalau untuk Banyu Mustika, ya, persyaratan yang harus kalian penuhi atau kalian isi, ya. Di situ nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir. Ya. Kalau untuk parfum Sanjagat, itu tadi nama lengkap dan golongan darah. Ya, kalau Tasbih Sukma itu nama lengkap, agama dan umur kalian. Saya buat untuk 5 agama. Betul.
Ya, dengan berbagai macam tasbih sesuai agamanya masing-masing tanpa terkecuali. Ya. Ngoten iki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, medianya Ki Macan ini hanya sebuah media. Ki Macan selalu bilang isi dengan kekuatan doa agar jurid-jurid pilihan Ki Macan mengetahui dan mau menjembatani apa yang menjadi doa-doa si Betul. pemakainya. Betul. Kalau si pemakainya jauh dari kata doa dan ibadah, tidak perlu order karena percuma. Betul. Ya, syarat dan wajib itu harus diisi dengan kekuatan doa. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, tadi Ki Macan mengingatkan kembali untuk menjaga energi-energi. Ada 4 yang tidak boleh order. Ini terutama yang sudah repeat order ya. Ini Mas Jawir mewakili admin. Admin kalau seandainya menanyakan sesuatu yang berbelit-belit ke kalian, itu secara tidak langsung admin mencari tahu energi dari kalian. Betul. Ya. Kalau kalian energinya tidak bagus, menggunakan kata-kata yang tidak menghargai, akan diblok sama admin. Ya, karena tidak semua orang bisa memiliki medianya Ki Macan. Walaupun sudah pernah repeat order, tetap energi tidak bagus akan diblok. Ya, karena kalian order medianya Ki Macan, kalian bukan raja, admin bukan pembantu. Mari sama-sama saling menghargai. Admin menghargai kalian, kalian pun juga harus menghargai admin. Gitu ya Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, jika kalian ingin tahu lebih mengenai kelengkapan medianya Ki Macan, itu bisa menanyakan sama admin. Tanggung jawab wajib dilakukan. Baik itu untuk gelang tricakra, ini wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Akar pohon beringin itu kelengkapan untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi, dimana kalau sudah habis itu akar pohon beringinnya diambil. Jika tidak bertunas, langsung saja disimpan di tempat uang atau di dompet. Gitu Ki ya. Untuk cermin akalapati dilengkapi dengan air cimani, itu untuk mengaktifkan. Sekali kalian aktifkan cermin akalapati, pastikan jangan sampai jatuh. Kalau seandainya jatuh, formasi dari panca jurid panglimanya Ki Macan yang ada 5 itu akan buyar dan kembali ke 10 tempat masing-masing mereka berada. Lalu Ki ya. Jadi kakak-kakak, silakan dipastikan bagaimana cara mengaktifkannya. Apakah sudah diyakinkan dulu terpasang di paku yang bagus? Kalau sudah baru diaktifkan. Ngoten Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semua, jika kalian menginginkan media-medianya Ki Macan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Transaksi di luar nomor rekening tersebut itu jangan diikuti ya, karena hanya satu bank account yang digunakan untuk transaksi medianya Ki Macan. Nomor rekening tersebut bukan punyanya admin ya. Jadi dipastikan bahwa kalau terjadi sesuatu hal ataupun kalian mau dikembalikan uangnya, pasti bisa, tidak masalah gitu ya Ki ya. Ngaten Ki. Waduh, baik kalau begitu ini saatnya Ki Macan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan apa yang Ki Macan lakukan bisa memberikan kebaikan untuk kakak-kakak yang mengikuti doa terbaiknya Ki Macan ya Rek ya. Amin. Monggo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga akan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan di beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Untuk kalian di luar sana. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih.
telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, Alhamdulillah. sehingga kalian mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Amin. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Amin ya Allah. dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, Amin. dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, Amin ya Allah. dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya, Amin. Ya. dimasukkan aura positif kembali Amin. di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya, Amin. dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin ya dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dilaris-maniskanlah dagangannya, Amin ya Allah. dilunaskan semua hutang piutangnya, Amin ya Allah. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, Amin ya Allah. dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya, Amin. dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Ya Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Mantap. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa kolom komentar negatif. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hidup kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk, itu hasil dari perbuatan kalian. Betul. Ya. Dan juga untuk yang mengaminkan doa-doa orang lain di kolom komentar Pintu Misteri. Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa dengan mengucapkan amin, doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan dari sekarang. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Saya tahu sebenarnya kalian butuh doa-doa itu, tapi kalian tidak egois. Malah kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa itu akan datang pada kalian sendiri. Masya Allah. Ya. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di kolom komentar Pintu Misteri. Ya. Wong Samar di 10 tempat, makhluk astral. Ya. Di kolom komentar Pintu Misteri ini bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus untuk datang ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif dari manusia dengan cara dia membuat komentar. Balasan. Ya, jadi kenapa admin Pintu Misteri tidak pernah muncul di kolom komentar? Karena ada yang mewakilinya. Ya, karena ada saudara yang tak terlihat mewakilin doa-doa kalian. Merekalah
yang akan menilai melalui kolom komentar, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, makanya kalian lihat di kolom komentar itu ribuan itu. Tidak hanya bangsa manusia. Ingat ya, saya garis bawain lagi. Tidak hanya bangsa manusia, ada saudara kita, ciptaan Tuhan juga yang menilai kalian melalui kolom komentar, melalui balasan komentar kalian. Ya itu tadi. Kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya orang-orang di luar sana. Jangan tanya spiritual. Jangan tanya dengan anak indigo. Jangan tanya praktisi, supranatural. Jangan. Biarkan alam semesta yang akan menilai sendiri. Ya. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, keluarga hancur, uang morat-marit, susah mencari rezeki, kalau kalian masih dikelilingin aura positif itu, aura positif itu akan membantu kehidupan kalian, mempercepat proses itu semuanya, dan mengangkat semua permasalahan kalian. Amin ya Allah. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Ya. Kalian lihat di kolom komentar Pintu Misteri, kalau yang membalas 100 orang ke atas, berarti kalian sedang dikelilingin aura positif. Itulah yang akan membantu kehidupan kalian. Alam semesta akan membantu mengikis semua penyakit-penyakit dan mengangkatnya. Amin ya Allah. Iya. Karena tidak setiap hari aura positif itu akan muncul. Betul. Hanya di Pintu Misteri kan kalian mendapatkan balasan begitu banyaknya. Bukan hanya kebetulan. Tapi alam semesta yang menilai. Betul. Aura positif kalian. Ada juga kok yang di bawah 50. Ada banyak juga kok Ki. Tapi kita harus bisa hargain saudara-saudara kita yang di kolom komentar Pintu Misteri ini yang mempunyai balasan kolom komentar 100 orang. Kalian hebat. Mantap. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Amin. Ya, terima kasih banyak Matur nuwun. telah mempercayain video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Dan selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Lakukan setiap hari. Akan ada kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Ya, dan masukkan zodiak kalian. Jangan lupa doa-doanya. Betul. Ya. Karena Rogo Sukmo itu gratis. Ya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Oh, 1 minggu. Di sini ada zodiak Leo yang ada di Cilacap. Cilacap. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Leo di kota Cilacap. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang janda berumur 29 tahun yang mempunyai 2 anak, yang berjuang untuk menghidupi kedua anaknya dengan berjualan hasil kebun di pasar. Sebelum saya masuk dimensi mimpinya, saya menerawang kehidupannya sehari-hari. Dan ternyata si Leo janda ini sudah suaminya meninggal ya di 1 tahun yang lalu. Janda ditinggal mati, King. Janda tinggal mati. Ya. 1 tahun lalu dia berjuang karena ada tanah kebun kecil dari peninggalan suaminya untuk dikembangkan. Mereka berjualan seperti serai, lengkuas, kangkung, dan juga hasil-hasil kebun lainnya seperti pisang, pepaya, jambu. Ya. Apa yang bisa ditanam di kebun tersebut, Betul, King, ya? betul.
Yang satu umur 5 tahun kalau tidak salah ya. Walah, si Yang kecil. satunya 2 tahun masih digendong. Yo Allah, semangatnya. Iya. Dia selalu like, komen, dan share. Sedih macam ini. Ya, tanpa pamrih. Dia mendoakan satu sama lain. Dia mempunyai aura positif di kolom komentar Pintu Misteri. Yang saya lihat di situ kolom komentar dia tulis itu di atas 150 orang yang membalasnya. Mempunyai aura positif sekali. Ibadahnya bagus. Dia mengajari anak-anaknya walaupun belum bisa mengaji dengan baik, tapi anak-anaknya sering mendengarkan dia. Peninggalan dari suaminya itu gubuk kecil dan tanah tidak besar sih Mas Jabir, setengah hektar tuh berapa gitu ya. Setengahnya. Pokoknya nggak besar, saya kurang mengerti. Sebelum suaminya meninggal, ditinggalkanlah itu tanaman-tanaman itu. Dan suaminya mau minta untuk dikubur di samping rumahnya biar bisa menjaga anak-anaknya. Ya, setiap dia berjualan, ya, anaknya sebelah kanan, yang masih kecil digendong di depan, dan bahan-bahan jualannya itu di belakang. Oh, ya, pas sampai saat pasar, ya, dia sering sekali orang kira pengemis, tapi dia tidak mau, tidak Bu, saya bukan pengemis. Kalau ibu mau kasih saya, ibu beli silakan dagangan saya. Karena orang melihat anak-anak kecil tuh yang dua, jadi kesannya seperti pengemis. Padahal nggak ada yang jaga kalau ditinggal ya Ki. Betul, tidak ada orang yang jaga di sana. Dan akhirnya saya mencoba masuk dimensi mimpinya. Pada saat itu si Leo sedang bermimpi memancing ikan di sungai, tapi tidak kunjung dapat ikan. Dan pada saat itu anak yang nomor satunya, Bu mau makan. Oh iya sebentar lagi pasti kita dapat ikan, kita langsung bakar di sini. Bu saya mau minum, air minumnya habis. Aduh air minum habis nak. Terus yang kecil nangis, ya pusing dia. Akhirnya sebentar ibu ambil air sungai. Dia bilang anaknya, Bu airnya kuning kata dia. Oh kuning anak ya. Sebentar ibu minum enak atau tidak? Dia minum, ibu itu langsung berubah menjadi bening. Tuh ibu minum nggak baik-baik aja. Oh iya, oh bening Bu kata dia. Diminum oleh anak-anaknya. Itu cukup bisa menahan perutnya. Iya. Dan mancing pun tak kunjung dapat ikan. Walah. Akhirnya saya berdiri di belakang, tepat di belakangnya, dan anak-anak yang lihat, Bu ada macan. Bu ada macan yang anak pertamanya. Assalamualaikum, saya bilang seperti itu, dan anak kecilnya bilang waalaikumsalam. Masya Allah, itulah didikan dari orang tua. Dan akhirnya saya bilang, Leo, sudahkah kamu dapat hasil hari ini? Ki Macan, belum Ki Macan. Anak-anakku sudah lapar, cepat. Ya Ki Macan ini sedang berusaha. Doalah, berminta nama Tuhan. Betul. Untuk meminta rezeki supaya anak-anakmu bisa makan. Baik Ki Macan, saya tidak bisa lama di sini, saya hanya memesankan itu. Terus berjuang dan bermohon kepada Tuhan. Itulah kuncinya. Saya bilang seperti itu. Dan akhirnya dia mancing dan dapat ikan besar. Dan melihat saya ke belakang, saya sudah tidak tahu. Dan pesan itu selalu teriang-iang di kuping dia. Ya, besoknya dia sudah mengingat mimpi-mimpi itu, dan dia semakin semangat lagi untuk berdoa berusaha. Untuk berdoa terus. Masya Allah. Jadi pisang satu tandan itu di belakang Mas Kabir. Seperti bumbu-bumbu apa ya? Lengkuas, serai, segala kunyit, macam. Dan dia tidak menjual ke orang. Dia buat lapak sendiri. Lapak tapi duduk. Duduk. Boleh kesan pengemis tapi Mas Kabir. Jadi setiap orang datang merasa hibah. Ya, tapi dia tidak mau dikasihani. Iya. Jadi kadang-kadang anak-anaknya ajak adiknya sebelah situ tidur. Jadi yang satu tidur, yang satu jagain di belakang supaya tidak terkesan menjadi pengemis. Betul. Dan akhirnya, ya setelah saya datang kedua kalinya melihat dagangannya, ya itu tadi lengkuas cuma 6 seperti itu, serai ya, Serai cuma ikat-ikatan kecil, kangkung kayak 5 ikatannya 3 hari
berjalan seperti itu. Lagi karena ya memang hasil Iya. kebunnya tanahnya juga nggak Seperti itu. lebar gitu Ya. Dan akhirnya ada 2 tandan pisang Pisang. yang dipotong apa ya? Persisir gitu nggih. Dia berharap ya Tuhan, semoga Semoga dagangan ini laku. laku, Amin. saya bisa beli makanan anak saya. Amin ya Allah. Dan akhirnya selalu berdoa dan puasa pada saat itu dia. Betapa beratnya perjalanan dari sana ke sana, ke pasar. Hampir 1 kilo ya Mas Jawir. Jalan kaki Iya, menggendong dan membawa barang. betul. Hampir 1 kilo dan menjaga itu dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Laku tidak laku harus pulang. Karena kasihan anak-anaknya. Ya. Banyak dari tetangga-tetangga memberi nasi, Anjir. ya, kadang-kadang memberi lauk Nah, cukupnya. Dan mereka sangat bersyukur sekali mempunyai tetangga-tetangga yang baik. Yang baik. Ya, dan kembali saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, turunkanlah tangan-Mu, turunkanlah orang-orang baik untuk membantu wanita ini sehingga bisa mendapatkan uang setiap hari, sehingga bisa nabung. Dan akhirnya seperti biasa, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, doa-doa saya pun diijabah oleh Tuhan. Amin ya Allah. Dan diturunkan orang-orang baik. Kebetulan di situ ada dinas apa ya namanya, yang mengontrol orang-orang miskin di sekitar Di kita. sekitarnya. Ya, ketua dinas itu. Ketua dinas. Dan dia lihat 3 kali bolak-balik. Dia mengontrol dulu. Akhirnya dia belilah pisang yang 1 tandan itu. Anjir. Harganya berapa? 25.000 segitu besar. Ya Allah, murah kurang. Oh, 25.000 ya Bu. Ibu tinggal di mana? Desa situ. Oh iya. Oh, sudah lama di sini. Sudah lama Pak. Saya asli di sini. Oh, ini anak-anaknya Bu. Oh iya. Terus Ibu penghasilan sehari-harinya apa? Ini Pak. Ini saya. Coba. Oh, jualan. Sudah ada dinas dari desa atau Desa. daerah Yang setempat mendata untuk gitu. mendata gitu. Tidak ada Pak. Saya tidak tahu, saya orang bodoh Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Oh baik Bu. Saya borong nih semuanya karena saya ada keperluan untuk selamatan di rumah. Oh, anjir. Dan kalau Ibu tidak keberatan, bisa saya melihat tempat Ibu. Kebetulan saya dinas dari sosial. Oh, dinas sosial. Iya. Oh iya. Dia ketakutan. Takut diciduk ya Pak. Dia peluk anaknya segala macam. Duitnya sudah diterima, kalau nggak salah tuh 95.000 terima semuanya. Wah Pak, saya tidak bersalah Pak, saya cuma cari makan sehari-hari Pak. Oh nggak apa-apa, saya cuma lihat saja, cuma mengantarkan. Cukup jauh ternyata. Dan saya ikutin terus. Maksudnya apa ini? Ya akhirnya sampai di situ didatalah nama dia, dan akhirnya alhamdulillah janda tersebut si Leo mempunyai santunan dari dinas sosial. Anjir. Itu sebesar 1.500.000 dan dimasukin BPJS segala macam. Oh ya Allah. Dan semua kebutuhannya itu akan dipenuhi Wah, Masya selama 4 tahun ke depan. Selama 4 tahun ya Setiap Ki? bulan. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga anak-anaknya bisa merasakan namanya susu. Yang kalian setiap hari makan daging, makan ayam, mereka nggak pernah. Hal yang paling berharga buat mereka, nasi itu aja udah untung. Dan si Leo ini mempunyai prinsip yang luar biasa sekali, tidak ingin menyusahkan orang lain. Betul. Ya, jadi disarankan oleh si dinas itu, ya, disarankan untuk membuka warung kecil-kecilan di depan rumah biar tidak berjalan dari ujung ke ujung. Dan kuburan almarhum suaminya sudah ditembok dengan semen oleh dinas sosial tersebut. Ya Allah. Dan ternyata dinas sosial tersebut salah satu orang bisa dibilang ya spiritual yang masih menutup dirinya, yang tidak mau orang lain tahu. Bagus. Ya itu tadi, orang-orang seperti inilah yang harus kita bisa hargai. Karena Tuhan memberikan kelebihan spiritualnya untuk melihat mata batin dari seseorang. Betul. Untuk melihat kesusahan dari seseorang. Mereka
bolak-balik 3 kali untuk mendeteksi Memastikan. apakah benar atau tidak orang ini harus dibantu. Betul Dan sekali. akhirnya dia tepat sasaran, Sasaran. targetnya tepat. Dan merasa bantuannya itu sangat berharga sekali dengan orang itu, dia merinding. Setiap dia dapat sasaran yang tepat, dia merinding seperti ada yang mendampingi, yaitu energi Tuhan. Energi Tuhan. Dari situ saya memberitahu untuk spiritual yang membantu dinas sosial tersebut untuk membuka pintu misteri supaya kita satu jalur. Saya suka untuk spiritual seperti ini, tanpa kesombongan, tanpa up ke orang lain kalau dia punya kelebihan, tapi bisa membantu orang banyak di luar sana. Dan pekerjaan yang dia dapat sekarang itu satu jalur dengan tujuan hidupnya, yang Tuhan memberikan pesan untuk misi ke depan untuk manusia, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memperbaiki dan membantu orang banyak. Bagus. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan kamu di luar sana yang sedang menjalani misi yang Tuhan berikan, ya, bisa menjadi konsisten seperti ini. Amin, amin ya Rabbal Dan Alamin. semoga Tuhan bisa membalaskan hal-hal baik Amin. buat dirimu dan Amin. bisa membantu orang banyak. Amin ya Allah. Dan untuk zodiak Leo, Leo ya, Cilacap. jadi pelajaran dari si Leo Cilacap ya. Ya. Tenang untuk janda-janda di luar sana yang berjuang untuk anak-anaknya. Betul. Rezeki tidak hanya ada di tangan kamu, ada di anak-anakmu. Jadi selagi kau ingin berusaha. Berdoa, ya, insya Allah rezeki itu akan datang. Pasti Tuhan akan memberikan. Asalkan fokus. Kalau kalian fokus visi untuk cari rezeki, jangan fokus ke pasangan lagi, cari pacar. Jangan asmara-asmaran. Ya, fokuslah mencari rezeki untuk membesarkan anak-anaknya. Anak-anakmu tidak akan buta untuk mengingat itu semua. Amin ya Allah. Ya. Gitu ya Ki ya Allah. Si Leo ini dari dulu hati kecilnya itu menginginkan sebuah keajaiban gitu ya. Betul. Betul. Tapi belum diijabah dan baru saja diijabah gitu ya Ki ya. Karena Tuhan pun akan memberikan karunia, mukjizat, keajaiban untuk umatnya, itu pun juga akan menguji juga loh Rayo. Kalian akan dites dulu seberapa besar keimanan kalian, seberapa kuat ibadah kalian dan doa-doa kalian sih. Sempat saya lihat pas Menterawang kemarin ya, anaknya yang nomor 5 itu ada tetangganya lagi makan ayam KFC. Dan pulang-pulang, mau minta ayam kayak itu. Wah, kita nggak punya duit. Nah, nanti ya kalau misalnya ibu punya uang, kita beli itu. Tapi ibu punya ide, kata dia. Bagaimana kita goreng yang warna biru? Ubi gege. Ya, ubi diracik-racik, dia pakai bumbu sama persis seperti ayam. Tapi ayo kita bayangin, kalau ini ayam makan bersama. Anaknya pun makan, enak. Tuh, mantap, ide kreatif dari orang tua. Gitu ya, waduh, semangat akhirnya mendapatkan keajaiban dengan adanya keajaiban yang Tuhan kirimkan melalui kakak yang seorang spiritual sebenarnya gitu ya. Semoga semakin menguatkan iman dan takwa untuk si Leo Cilacap. Tiru si Leo Cilacap. Untuk kakak-kakak semua, jika sedang dalam kondisi titik terendahnya manusia, jangan suka menzolimi diri sendiri. Tuhan itu tidak suka. Udah kalian terpuruk, kemudian kalian menzolimi diri sendiri dengan bilang, saya orang yang bodoh, saya yang pendosa, saya tidak pantas untuk bahagia. Jangan seperti itu. Tuhan itu tidak melihat fisik kalian. Tuhan itu melihat nih loh, hati kalian, bagaimana doa dan ibadah kalian, perjuangan kalian, usaha keras kalian. Lalu kamu suka menzolimi diri sendiri, bagaimana Tuhan mau mengangkat derajatmu? Ngono loh, leres boten Ki. Betul. Nah, aja suka menzalimi diri sendiri. Dan ingat, nasibmu saat ini, penderitaanmu saat ini adalah pilihanmu di masa lalu. Betul. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawin menginginkan Kim Macan melihat lebih lanjut untuk inisial nama ini diramalkan Kim Macan akan dipertemukan orang baik di 1 minggu ke depan.
Iya. Ini tergantung menontonnya, Ki. Iya. Wah, tergantung kalian menontonnya kapan deh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk inisial nama yang akan Tuhan pertemukan orang-orang baik untuk membantu Iya. di satu minggu ke depan. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Amin. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Betul. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorang yang tidak merubah dari sekarang. Iya. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. ya. Kita lihat ada berapa inisial namakah yang akan Tuhan pertemukan orang-orang baik untuk membantu. Ya. Di sini ada kartu orakel saya, Iya. matahari. Yang mana arti dari matahari ini angkanya 7. 7. Ada 7 inisial nama, ya. Bisa nama panggilan dan bisa juga nama asli kalian di awal. Waduh, nama panggilan dan bisa nama lengkap di awal ya, ya. Ada 7 nih, Ki. Inisial nama R. R. Iya. Inisial nama I. Inisial nama F. F. Yang seperti ini ya. Vivi. Iya. Victor. Victor. Inisial nama E. E. Inisial nama R. R. R udah, Ki. Oh iya. Inisial nama M. M, Ki. Ya. Dan inisial nama O. Oh, kurang 1. S. Waduh. Gila ya. 7 inisial nama itu berpotensi energinya besar sekali Iya. untuk Tuhan bantu permasalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada 7 inisial nama yang dilihat. Kita lihat orang-orang baik manakah yang akan membantu permasalahan. Ini kebaikan apa kita ya? Wah, di sini ada kartu orakel saya, ya. Danau yang tenang. Artinya Tuhan akan kirim orang-orang baik untuk membantu rezekimu. Dengan cara apa? Kalau misalnya kalian pengusaha, ada usaha ya, mereka akan membantu mempromosikan usaha kalian ternyata viral, akhirnya rame. Itu seperti itu maksudnya. Oh, Terus kalau misalnya kalian sedang bekerja di suatu tempat, ya, karena orang baik itu kenal dengan atasanmu, kenal dengan bosmu, akhirnya dia mereferensikan kebaikanmu kepada dia dan akhirnya kabul naik gaji, naik jabatan seperti itu. Dan kalau misalnya kalau kamu belum mendapatkan pekerjaan, akhirnya orang baik ini akan memberikan pekerjaan. Seperti itu maksudnya ya. Tuhan akan mempertemukan orang baik untuk membantu rezekimu. Waduh, membantu rezeki orang baik patut bersyukur, Rek. Nah, ini salah satu caranya Tuhan lo menjawab doa-doamu ya. Kemudian Ki. Wow, hidup baru. Iya. Di sini Tuhan akan mengirim orang baik untuk membantu permasalahan. Oh, yang sedang dalam masalah. Permasalahan dalam pekerjaan, permasalahan dalam kehidupan kalian, rumah tangga, keluarga atau apapun itu, orang baik akan membantu untuk itu semua. Permasalahan pekerjaan, rumah tangga, semuanya gitu ya, Ki ya. Waduh, alhamdulillah, sehingga new beginning menghadapi hidup baru gitu, karena permasalahannya sudah terbantu dan terselesaikan akibat orang baik ini. Alhamdulillah. Napa malih, Ki? Pohon dan akar, hutang piutang. Oh, Tuhan akan mengirim orang baik untuk membantu hutang piutangmu. membantu membayarkan gitu, Ya, Ki. Wah. membantu membayarkan dan tidak ada bunga, dan kalian bisa menyicil semampu kalian. Ngoten ya, Ki ya. Alhamdulillah baik juga ini, Ki, orang ini ya.
kemudian Ya, fokus. fokus. Akan ada orang baik yang akan membantu pada saat kalian memerlukan di perjalanan. Oh, Seperti ini gimana Mas Cawir? Jadi biasanya ada orang yang ingin menyopet, ada orang yang ingin membegal, begal. ada orang yang merampok. Akan ada Di orang tengah baik jalan. membantu di situ. Ngoten ya Ki ya. Waduh Ki ya. Kiriman Tuhan juga kalau nggak ada Iya. orang baik ini apa ya nggak kowe bablas dibegal ngoten ya Ki ya. Sudah yang berapa itu? Niki berapa nih? 1, 2, 3, Tiga. 4, 5 ke? Ya. 5. Akan ada orang baik Oke. yang akan menemukan kamu pada ibumu. Akan ada orang baik juga yang akan menemukan kamu dengan anak. Ngoten ya Ki ya. Waduh. Ada dua versi di sini. Anak ketemu ibu, ibu ketemu anak. Betul. Masya Allah. Mungkin yang terpisah lama ya. Terima kasih Ki Macan apa malih. Semangat ya Raya, jangan membenci ibu ya. Enggak boleh. Iya. Di sini ada kartu rekel saya, besaran. Yang urusan selama ini tidak kelar-kelar. Alangge. Yang urusan selama ini selalu menyita waktu dan tenaga. Oke. Akan ada tangan Tuhan. Dikirimkan orang baik untuk membantu itu semuanya, sehingga dalam waktu dekat ini semua urusan itu akan Selesai. selesai. Waduh. Karena udah lama terpending Iya. gitu ya Ki ya. Ada jual beli rumah atau mobil, tapi ada di balik itu ada permasalahan. Itu akan selesai. Selesai gitu. Waduh, ini banyak juga yang marah, hati-hati. Makanya kalau melakukan praktek jual beli terkadang ada juga yang beli itu ternyata tanah sengketa, kendaraan curian. Wah, hati-hati ya Rey ya. Tapi ini ada hal yang baik ya Ki ya. Waduh, kenapa malah Ki? Cukup itu. Cukup Ki ya? Waduh, alhamdulillahirabbil alamin. Ini banyak sekali, namun kebaikan ini akan didapatkan 1 minggu ke depan tergantung kalian menontonnya kapan. Iya. Ngoten nggih? Wah, kalau menontonnya hari ini 1 minggunya ke depan. Ngono rek. Yo, baik gimana mau tambahan lagi? Iya. Iya. Di sini ada media terbaru saya. Nggih. Ya. Kalung Jagat Dita. Ya, bagus sekali untuk kalian yang sering dibohongin. Dibohongin orang-orang terdekat, rekan kerja, dibohongin oleh keluarga, dibohongin oleh pacar, dibohongin oleh pasangan. Ataupun siapanya, ya. Orang yang akan membohongin kalian itu akan merasa segan, merasa takut untuk membohongin kalian. Walaupun ada sempat yang membohongin kalian, itu akan ada karma secepat kilat yang akan kalian lihat dengan mata kalian sendiri. Dan kalung Jagat Dita ya bisa menghilangkan rasa was-was, takut, panik, sehingga itu hilang, bisa pikiran kalian bisa positif, bisa meredam emosi. Amin. Ya, memancarkan pesona aura awet muda bagi pemakainya, berkarisma, berwibawa, dan juga bisa membuat percaya diri untuk si pemakainya. Menghilangkan sifat-sifat buruk, melindungi tubuh kalian dari serangan-serangan penyakit, sehingga badan kalian bisa sehat. Ya, dan juga kalung Jagat Dita ini bisa mendeteksi aura dalam tubuh kalian. Kalau batunya hijau pekat, itu berarti tubuh kalian mengalami aura positif yang sangat baik. Tapi kalau misalnya warna batunya hijau pucat, kalian sedang tidak baik-baik saja. Itu cara kalung Jagat Dita mendeteksi tubuh kalian. Ya. Cara pemesanannya, kalian harus melengkapi nama lengkap, golongan darah, dan juga anak berapa untuk mengadopsinya. Betul. Ya, tetap semua BDB saya ini tidak saya perjualkan secara bebas. Ya, hanya orang-orang pilihan yang bisa memilikinya. Ya, tidak seperti spiritual di luar sana, asalkan ada kalian punya uang bisa memiliki. Tapi di sini tidak. Ya, kita akan lihat cocok atau tidaknya melalui apa? Admin 1 dan admin 2. Karena admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan. Mereka bisa mendeteksi itu semua. Betul. Ngoten ya Ki ya. Nah, itu tadi persyaratan apabila menginginkan kalung Jagat Dita medianya Ki Macan, namun harus antri harus antri ya Rek ya, karena
periode yang pertama 50 piece sudah sold out. Jadi untuk kakak-kakak yang order itu harus menunggu antrian dan giliran. Namun jangan khawatir, asalkan kalian mau bersabar, mengikuti proses, kemudian ngikutin antrian, kalau kalian sudah transfer itu pasti akan diantrikan oleh admin. Betul. Ngoten ya, asalkan lolos ya Rek ya. Asalkan juga kalian transfernya ke rekeningnya BCA 36313669994 atas nama Slamet Haryadi. Hanya melalui rekening tersebut untuk transaksi medianya Kimacan. Tetap untuk media-medianya Kimacan, baik itu Kalung Jagadita dan media-media yang lainnya, itu wajib diisi dengan kekuatan doa. Betul. Apapun itu doa dan agama kalian ya Rek ya, wajib diisi doa dan ibadah. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi, mengabulkan apa yang menjadi doa-doa dan harapan umat manusia. Medianya Kimacan membantu menjembatani apa yang menjadi doa-doa si pemakainya. Kita pemakai menjalani. Ngoten iki ya. Waduh, matur nembah nuwun niki Kimacan. Semoga media-medianya Kimacan semakin banyak tersebar. Amin. Karena mengajarkan nilai-nilai kebaikan agar kita terus menguatkan iman dan takwa, berdoa pada Sang Pencipta. Amin. Kalau begitu saatnya mari kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 2023 untuk kakak-kakak yang menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu diberikan kesabaran, keikhlasan, kekuatan untuk menjalani ibadah puasanya dan mendapatkan berkah rahmat Ramadan. Mas Jawir, Kimacan doakan semoga kakak-kakak yang menjalankan ibadah puasa ini diberikan kesempatan kembali untuk bertemu di Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Jangan lupa, ayo penontonnya Pintu Misteri, kita doakan selalu NKRI harga mati. Baik, Kimacan ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kita memberi. Betul, kulerek dengerin yo. Sebanyak apapun yang kita beri dengan hasil kekayaan atau harta kita itu tidak akan membuat kita miskin. Betul. Jadi jangan takut untuk memberi, asalkan kita selalu ikhlas. Betul. Kita pasti akan mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan. Betul. Nah, matur nembah nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Kimacan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.